Selamat sore semua. Ini pembelajaran untuk pemrograman berorientasi objek. Kita akan membuat sebuah program berjudul Tic-Tac-Toe ya, dengan Visual Studio 2022 menggunakan bahasa pemrograman C#. Oke, kita mulai dengan membuka Visual Studio 2022. Nah, di sini kita akan buat new project. Nah, untuk aplikasinya kita akan memilih yang desktop. Di sini kita akan memilih Windows Phone app.net. Kemudian kita pilih next. Kita akan memilih lokasi. Kemudian kita akan buat nama gamenya, nama aplikasinya adalah Tic-Tac-Toe. Oke, untuk yang lainnya kita biarkan secara default. Untuk framework kita akan menggunakan .NET Framework 4.8. Oke, selanjutnya kita create. Nah, sambil menunggu di create, saya akan menjelaskan game Tic-Tac-Toe yang akan kita buat adalah sebuah game di mana kita akan membuat bentuk seperti ini. Kemudian akan ada dua orang yang bermain, di mana mungkin salah satunya adalah membuat lingkaran. Ya, kemudian satunya lagi membuat tanda cross. Oke. Nah, cara bermainnya bagaimana? Nah, cara bermainnya adalah kalau kita perhatikan, pertama kita akan menentukan siapa yang duluan, apakah bulat atau cross. Nah, ini yang pertama sekali. Nah, setelah kita menentukan siapa yang bermain, berikutnya adalah pemain yang pertama akan atau memilih kotak di sini yang dia pilih untuk meletakkan icon dia. Misalnya kita tentukan sekarang pertama sekali yang bermain pertama sekali adalah, misalnya kita tentukan sekarang yang bermain pertama sekali adalah bulat, maka pemain pertama akan meletakkan bulat. Oke, di sini saya akan meletakkan bulat. Nah, berikutnya pemain kedua akan meletakkan Nah, kemudian berikutnya yang keempat, pemain pertama kembali akan meletakkan simbol lingkaran. Misalnya di sini dia lingkaran. Oke. Kemudian pemain kedua akan meletakkan X. Kemudian pemain berikutnya pertama akan meletakkan simbol. Oke. Demikian seterusnya. Ya. Nah, di sini setiap kali dilakukan peletakan objek, ya, maka
harus dideteksi apakah pemain tersebut menang. Maka di sini kita harus melakukan cek kemenangan. Nah, jadi setiap kali diletakkan maka sebaiknya kita melakukan pengecekan kemenangan. Nah, ini adalah satu pola. Ya, jadi kalau misalnya sudah menang, maka selesailah permainan tersebut. Oke. Ya, jadi ini adalah aplikasi yang akan kita buat pada hari ini. Nah, baik, kita kembali ke Visual Studio. Nah, di Visual Studio ini kita sudah memiliki sebuah form di sini ya. Nah, form ini ya belum ada apa-apa. Pertama kita akan letakkan group box di sini. Nah, group box ini untuk menginformasikan siapa yang bermain sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah group box juga, dimana di sini akan kita letakkan gambar dari kotak tempat kita bermain tic-tac-toe tadi. Oke, nah untuk group box ini kita bisa meletakkan gambar di belakangnya dengan cara mengakses ke pilih group boxnya, kemudian kita memilih background image di sini. Di sini ada background image, pilih, klik, nanti akan ada muncul sebuah pop-up. Nah, di sini masih kosong, bisa kita import sebuah gambar. Nah, ini adalah sebuah gambar yang sudah saya cari dari internet, atau bisa juga kita buat sendiri. Ya, kita buat open, kemudian kita pilih OK. Nah, dengan memilih ini kita sudah bisa menampilkan sebuah kotak ya ke tempat kita bermain ya di sini. Oke. Nah, ini gambarnya masih tidak tepat ya, tidak tepat sekali. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini layoutnya itu tile. Tile artinya dia akan menyusun gambar ini seperti sebuah ubin. Jadi dia berjajar ke kanan. Nah, untuk itu kita akan mengganti background image-nya menjadi stretch. Artinya dia akan menyesuaikan dengan ukuran layar ataupun kontainer ya. Nah, kita sesuaikan gambarnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian group box-nya akan kita beri nama. Teksnya di sini yang pertama adalah informasi. Ini untuk text box yang di atas, group box yang pertama, informasi. Sedangkan group box yang kedua, kita tidak akan beri nama apapun. Jadi kita kosongkan saja. Oke. Nah, sesudah itu ya, kalau kita jalankan maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Ya, jadi nanti bisa kita perbesar ya. Oke. Nah, untuk informasi di sini kita akan memberikan label. Pilih label, drag kemari. Label ini akan kita beri tulisan. Tulisannya adalah giliran. Nah, giliran siapa sekarang? Nah, jadi teks ini akan memberikan informasi giliran siapa sekarang. Oke. Nah, tapi karena tulisannya terlalu kecil, kita akan besarkan. Di sini ada font. Kita akan besarkan tulisannya menjadi 18. Kemudian yang lainnya mungkin standar saja.
kita enter. Nah, dia sudah membesar ya. Oke, kalau mungkin terlalu besar, kita bisa kecilkan menjadi 15. Oke, nah berikutnya kita akan meletakkan teksnya ya. Jadi kalau tadi itu hanya untuk label, di sini kita akan berikan apakah dia yang bermain sekarang apakah 0 atau X. Jadi kita akan merepresentasikan pilihan itu dalam bentuk 0 atau X. Nah, di sini kita buat defaultnya adalah 0. Oke, untuk tulisan ini kita akan beri nama LBL giliran. Oke, itu LBL giliran. Nah, untuk pendeteksian klik ya, pada saat kita mengklik posisi-posisi ini ya, di sini ada 9 posisi. Kita akan menggunakan button. Ya, jadi kita tarik saja button, letakkan di sini di group box yang kedua. Kita perbesar. Kemudian teksnya akan kita isi dengan huruf O. Karena ini masih kecil, maka kita akan membesarkan dari font. Kita bisa membuatnya 40 karena hanya cuma satu ya. Nah, ini sudah cukup besar. Mungkin lebih besar lagi 50. Oke, ini sudah cukup besar ya. Kemudian kita boldkan. Nah, jadi kita sudah dapat sebuah button. Nah, di sini masih ada garis dan warnanya sedikit berbeda. Nah, untuk membuat tulisannya sama, ya, kita akan pilih flat stylenya itu flat. Ya, flat stylenya itu flat. Kemudian background colornya atau back color, yang jadi di sini flat stylenya flat. Kemudian back colornya kita akan pilih dari web. Di sini ada transparent, sehingga kita bisa lihat di sini dia sudah transparan ya. Oke, nah jadi di sini sudah flat ya. Kemudian transparan. Ini semoga membantu. Di sini ada border size, kita buat 0 saja. Oke. Nah, sehingga di sini sudah nampak bahwa tampilannya sudah tidak seperti tombol ya. Oke. Nah, di sini kita beri nama button 1, kita akan sederhanakan namanya menjadi BTN 1. Oke, kemudian kita akan copy dan kita akan paste. Nah, seperti ini. Kita letakkan sejajar. Di sini kita buat BTN 2. Oke. Nah, mungkin karena kita menggunakan array ya di sini ya. Maka kita akan membuat mulai dari 0. Nah, di sini buat BTN 1. Kemudian kita akan copy dan paste kembali. BTN 2. Oke. Nah, yang di sini ini adalah BTN 0, BTN 1,
BTN 2, BTN 3, BTN 4, BTN 5, BTN 6, BTN 7, dan BTN 8. Oke, ini adalah nama-nama button. Oke. Nah, nanti kita akan melakukan pengecekan. Ya. Pengecekannya bisa secara horizontal atau vertikal untuk menentukan kemenangan, dan miring, ya, diagonal atau diagonal yang satu lagi. Diagonal hanya ada 2. Nah, untuk memudahkan pengecekan, maka data ini akan kita simpan dalam bentuk multidimensional array, di mana titik di sini adalah 0, 0. Jadi kalau misalnya kita anggap ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, maka ini adalah 0, 0, ini adalah 1, 0, ini adalah 2, 0. Sedangkan di bawahnya ini adalah 0, 1, 1, 1, 2, 1. Di bawahnya adalah 0, 2, 1, 2, dan 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2. Nah, ini digunakan untuk mempermudah pengecekan kemenangan, apakah seseorang atau pemain telah menang atau belum. Oke, baik. Jadi ini adalah hal yang akan kita gunakan. Jadi di sini sudah ada button, ya. Nah, untuk buttonnya, ya, klik ini, kita akan mendeteksi, ya, mendeteksi buttonnya. Tapi sebelum itu, kita akan masuk dulu ke dalam form. Oke, kita double klik aja ini, ya. Kita akan masuk dalam form. Nah, ini adalah formnya. Di sini ada initialize komponen dan ada button klik. Nah, sender ini adalah button. Oke. Nah, karena di sini tombolnya semua berisi, maka yang kita lakukan adalah yang pertama sekali kita men-set tombol tersebut tanpa ada teks. Setelah ditekan nanti baru ada teks. Nah, jadi di sini kita membutuhkan beberapa variabel, ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada pemain yang bergiliran, maka kita perlu yang namanya, ya, di sini ada, kita perlukan variabel. Yang pertama adalah giliran. Giliran ini digunakan untuk menyimpan apakah yang bermain sekarang adalah 0, ya, atau X. Kemudian kita juga perlu untuk menyimpan koordinat ini. Jadi koordinat itu sekarang ada apa? Maka kita boleh menggunakan pos ini dalam bentuk integer. Jadi dalam bentuk integer 3, 3. Oke. Nah, untuk saat ini kita akan perlukan ini saja, ya. Nah, oke, mari kita kerjakan. Nah, di sini setelah inisial komponen kita akan membersihkan apa yang ada di sini, ya. Kemudian juga giliran. Oke, baik. Karena ini nanti kita mungkin akan menggunakannya secara berulang, maka kita akan membuat sebuah function clear board. Oke, ini membersihkan papan. Nah, apa yang dia lakukan di sini? Yang pertama kita mengeset
button 0, text sama dengan string empty. Nah, di sini kita akan membuat button 0 sampai button 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian bagaimana dengan giliran? Nah, untuk giliran ya, itu kita lihat kembali dalam algoritma yang kita pelajari tadi atau kita rancang, kita akan menentukan dulu 0 atau X. Nah, untuk ini kita akan menggunakan message box, sebuah message box. Oke. Nah, dalam message box ini yang pertama adalah pesan ya. Silahkan pilih yes untuk O. Nah, ini saya concat ke bawah supaya dapat terlihat, dan no untuk X. Kemudian di sini kita letakkan caption, pilih pemain pertama. Kemudian untuk tombolnya kita akan pilih tombol yes dan no. Oke. Nah, karena kita akan nanti mendeteksi tombol apa yang ditekan, maka di sini kita akan menangkap kembalian dari message box show dengan menggunakan dialog result DR. Oke. Nah, kemudian di bawah sini kita akan melakukan pengecekan. Jika DR adalah yes, maka giliran adalah nol atau O besar. Nah, di sini giliran masih error, maka kita akan tambahkan di sini sebuah private. Karena kita hanya akan menggunakan satu karakter saja, kita gunakan char giliran. Nah, untuk defaultnya kita akan beri karakter kosong. Nah, sedangkan di sini kita akan berikan karakter O. Jadi untuk karakter atau char itu tidak bisa menggunakan kutip 2, kita harus menggunakan kutip 1. Nah, sedangkan kalau dia memilih yang lain, maka giliran itu adalah X. X besar ya, tentunya. Oke, untuk giliran kita sudah tentukan. Kemudian label giliran kita akan set teksnya menjadi giliran titik to string. Karena dia berupa karakter, maka kita convert ke string. Oke, nah setelah ini sudah dilakukan, maka kita sudah seharusnya bisa bermain ya. Oke, mari kita lihat dulu sebelum kita melanjutkan. Kita lihat tampilan aplikasi kita apakah sudah baik atau belum ya. Oke, aplikasinya seperti ini ya. Kita lihat sudah tampak bagus ya. Tetapi seharusnya dipanggil ya. Ada pertanyaan. Nah, ini belum ada pertanyaan. Clearboard belum pernah dipanggil, maka kita letakkanlah clearboard di sini. Setelah initialize component. Oke, kemudian di sini supaya form kita tidak berubah-ubah, kita pilih di sini auto size-nya menjadi true. Kemudian ini auto size mode-nya grow on. Oke. Nah, di sini auto size-nya true, auto size mode grow. Oke. Baik, di sini sudah kita panggil. Kita coba jalankan. Nah, di sini setelah dijalankan terdapat pilihan apa? Silahkan pilih yes untuk no, no untuk X ya. Kalau kita pilih no, maka di sini ada pilihan X. Oke.
Oke. Jadi di sini ada pilihan X, nanti kita akan menekan tombol dan pada tombol ini akan berubah menjadi X atau O sesuai dengan giliran. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam button klik ini ya, kita akan meletakkan huruf sesuai dengan giliran. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan convert sender tadi menjadi sebuah button. Jadi kita buat di sini button B sama dengan button sender. Kemudian kita buat B text sama dengan giliran titik string. Oke. Nah, kalau sudah, mari kita coba kembali untuk memastikan bahwa program kita jalan. Kita pilih no, kita klik X, ya. Nah, yang lain belum bisa ya, karena kita belum assign. Oke, nah ini sudah berhasil. Nah, berikutnya kita akan mengassign klik untuk setiap button. Contohnya button 1, kliknya kita assign ke btn non-click. Jadi kita hanya akan menggunakan satu function saja. Begitu juga dengan button 2, button 3, dan seterusnya sampai button ke-8. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini button 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semua sudah terhubung. Mari kita coba. Pilih yes. Kita tekan, maka semua tombol di sini akan berubah. Oke. Nah, tapi kenapa dia tidak berubah menjadi X? Di sini kita belum merubahnya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kita akan tambahkan di sini giliran sama dengan kita akan melakukan pengecekan menggunakan perintah sederhana dari if else, yaitu giliran titik equals. Kita akan mengecek apakah giliran itu sama dengan huruf O. Kalau sama, tanda tanya, maka kita akan kembalikan huruf X. Tapi, kalau dia tidak sama dengan O, dalam hal ini adalah X, maka kita akan mengembalikan huruf O besar. Nah, dengan cara ini, maka huruf O dan X itu akan berotasi. Oke, mari kita mulai. Kita coba kembali. Ya. Pilih no. Di sini saya pilih X, no, X, no, X, no, X, no, X. Nah, ini sudah berhasil. Oke. Baik, sekarang kita sudah berhasil. Lalu apa yang kita perlukan berikutnya? Yang kita perlukan berikutnya adalah menyimpan informasi pilihan. Nah, tadi di sini kita sudah sampaikan kita akan menggunakan post, variabel post dengan multidimensional array. Oke, kalau begitu kita akan buat di sini private int post sama dengan new int 3,3. Nah, kenapa 3,3? Karena jumlahnya ada 3 X dan 3 ke bawah. Ya, 3 ke kanan dan 3 ke bawah. Totalnya ada 9. Oke. Nah, kayaknya di sini ada 3 dan 3. Oke. Pada saat kita clearboard, maka isi dari post itu kan kita perbaharui. Di sini kita buat post sama dengan new int 3,3. Oke. Baiklah. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan
atau penyimpanan informasi. Nah, jadi bagaimana pos? Nah, di sini misalnya 00 itu adalah giliran. Nah, maaf. Di sini bukan int ya, tapi char karena kita akan menyimpan karakter. Ya, karena kita akan samakan dengan giliran. Oke. Ya, kita perbaiki yang pos di sini juga. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, salah satu caranya kita sebenarnya bisa membaca apa nama dari tombol yang diklik. Ya, coba misalnya kita buat di sini message box b.name .show. Ini kita coba. Jadi pada saat kita jalankan ya, kita jalankan. Yes. Pada saat kita klik, dia akan membuat pop-up dengan teksnya adalah nama dari tombol yang kita tekan. Di sini button 1, di sini button 8, di sini button 5. Nah, jadi di sini sebenarnya dia bisa tahu. Lalu bagaimana caranya kita mengisikan data itu ke dalam karakter pos ini? Nah, kalau kita mau rumit, ya tentunya bisa. Itu jika b.name sama dengan btn 0, maka pos 00 sama dengan giliran. Tetapi bayangkan kita akan membuat sebanyak 9. Button 1 kita rubah 1 dan seterusnya. Nah, tentunya kalau seperti ini agak sedikit repot. Ya, jadi kalau kita lihat di sini 1 terbalik. Ini 1, ini 0. Ini 1, ini 2, ini 0. Nah, jadi di sini akan sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Jadi ini akan sangat panjang sekali. Nah, ini tidak efisien. Nah, jadi untuk meningkatkan efisien bagaimana? Kita akan membuat sebuah kelas. Ya. Jadi kita akan membuat sebuah kelas. Namanya adalah tombol. Nah, kelas tombol ya. Nah, kelas tombol ini kita turunkan dari button. Jadi dari tombol button itu kita turunkanlah sebuah kelas baru namanya tombol. Nah, tombol ini memiliki dua nilai X dan Y. Nah, supaya tombol ini nanti kita akan munculkan dia nilai X dan Y itu di dalam properti. Kalau properti itu adalah yang di sini sebelah kanan, maka tombol ini akan kita buat menjadi seperti ini. Public int X get return X. Kita sederhanakan supaya lebih mudah, dan set X sama dengan value. Nah, jadi kita akan buat seperti ini. Demikian juga dengan Y atau Y ya. Ini kita ganti Y itu adalah nilai dari underscore Y dan underscore Y sama dengan value. Nah, kita akan membuat tombol ini. Kita akan mengganti semua tombol atau button ini ya, yang dibuat atau objek yang dibuat dari sistem Windows Home Button menjadi tombol. Nah, bagaimana caranya?
Oke, di sini di solution, di dalam form itu ada dua, yaitu form designer dan form 1. Ya, ini ada form designer, ada form 1. Nah, jadi form ini dibagi dua. Ada form 1 CS dan form 1 designer CS. Form 1 designer CS digunakan untuk menyimpan informasi UI. Jadi button itu posisinya di mana itu diletakkan di dalam designer CS. Nah, jadi untuk itu kita akan double klik di sini form 1 designer CS sehingga dia akan masuk ke dalam form 1 designer CS. Ya. Di sini kita bisa lebarkan. Ini. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah kita pindah ke bawah. Kita akan mengganti semua sistem Windows Form button untuk button 0 sampai button 8 menjadi tombol. Jadi kita akan merubahnya semua. Untuk mudahnya kita bisa tekan tombol H, Ctrl H. Jadi di sini kita bisa pilih, masukkan di atas, kemudian ganti menjadi tombol di bawah. Di sini kita replace all aja. Oke. Nah, di sini sudah ya. Di sini sudah. Kita tinggal merapikan. Oke, sudah selesai, maka error yang di bawah juga sudah hilang. Nah, baik. Tapi akan muncul satu masalah baru, yaitu kalau kita pindah ke desain, maka akan muncul error. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah bahwa pada saat kita merubah di designer menjadi tombol yang kita buat di sini, pas kita sendiri, maka pada saat dia akan menampilkan, akan muncul error karena belum ditemukan objeknya atau kontrolnya. Nah, solusinya adalah kita tutup dulu form designer ini. Di sini kita akan rebuild solution. Jadi kita pilih solution atau boleh juga projectnya kita rebuild, ya, yang mana aja boleh. Jadi kita tinggal rebuild saja. Nah, kalau sudah selesai, kita buka kembali form 1 CS tadi. Nah, saat ini sudah tidak ada masalah. Dan kita seharusnya kita sudah memiliki nih ya, tombol X dan Y ya. Di sini ada properties X dan Y. Nah, oke. Mari kita lihat kembali di sini. X-nya 012. Berarti button 0, button 3 dan button 2 memiliki X yang sama yaitu 0. Button 2, 4 dan 7 itu memiliki X-nya 1. Button 2, 5 dan 8 itu memiliki X-nya 2. Oke. Nah, untuk memudahkan kita akan mengganti ya secara berurutan. Di sini ini memiliki 0, X-nya 0, 0. Di sini X-nya 1. Di sini X-nya juga 1. Di sini X-nya juga 1. Di sini X-nya 2. 2. 2. Jadi di sini sudah 2 semua, 1 semua X. Nah, secara horizontal di sini 0, 0, 0. Untuk Y-nya 0. Maka ini 0, 0, 0. Di sini Y-nya kita ganti menjadi 1. Di sini Y-nya menjadi 2. Oke. Nah, dengan demikian kita sudah memiliki nilai X dan Y ya. Nah, kalau kita sudah memiliki nilai X dan Y, maka yang kita lakukan adalah di sini pos B titik
X, B titik Y itu sama dengan giliran. Tetapi di sini error. Kenapa error? Karena kita masih mengadopsi tombol tersebut menggunakan button. Jadi dia tidak mengenali X dan Y. Solusinya adalah kita ganti button di sini menjadi tombol. Demikian juga untuk casting di sini menjadi tombol. Sehingga di sini sudah tidak ada masalah. Oke. Nah, dengan demikian pada saat kita coba datanya seharusnya sudah tersimpan. Nah, seharusnya di sini kita sudah tidak bisa mengklik lagi karena di sini sudah menang, ya. Nah, maka apa yang kita lakukan berikutnya adalah kita harus mengecek kemenangan. Nah, di sini kita akan buat sebuah fungsi yaitu cek menang. Oke. Ya, jadi di sini kita harus mengecek kemenangan. Nah, bagaimana melakukan pengecekannya? Kemenangan, ya, kita akan buat satu yang baru lagi. Oke, kita kecilkan. Oke. Nah, di sini kita lihat kembali ya. Kita coba jalankan. Kita akan ambil screen capture-nya saja. Yang ini. Oke. Nah, di sini ya. Oke. Seperti yang kita tahu tadi di sini adalah posisinya itu adalah posisi 0 0 1 0 2 0. Nah, di sini kita bisa mengecek Y dengan perulangan. Karena di sini baris yang horizontal itu hanya nilai 0 Y-nya saja yang berubah. Demikian juga di bawah. Sorry. Ya, di sini 0 1 2 1. Oke. Nah, jadi secara horizontal kita hanya tinggal mengecek ya. Kalau dia ada yang horizontal dan sama, maka dia menang. Kemudian kita cek vertikal. Di sini yang berubah hanya Y. X-nya tetap. Jadi kita perulangan untuk yang vertikal. X. Yang terakhir adalah diagonal sedikit unik karena dia memiliki titik 00, 11 dan 22. Kemudian yang satu lagi adalah 20, 11 dan 02. Nah, ini jadi kita buat sebuah kondisi 1, cek kemenangan, cek yang sama di horizontal yaitu Y. Kemudian yang kedua kita cek yang sama di vertikal yaitu X. Dan yang ketiga cek yang sama di diagonal. Di sini ada 2 00 diikuti dengan 11 dan 22. Kemudian berikutnya adalah 02
12 dan 11 dan 20. Oke. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengecekan secara horizontal, maka kita buat perulangan. For INTI sama dengan 0, I lebih kecil 3, I plus plus. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan. Jika posisi karena kita yang berubah adalah Y, 0, I, itu sama dengan pos 1 I dan pos 1 I sama dengan pos 2 I, maka dia menang. Oke. Nah, kalau dia menang, apa kita lakukan? Mungkin kita buat message box. Selamat. Nah, kita ambil salah satu posisi ini. Kenapa? Karena posisi ini yang mana saja juga sama, karena kita samakan semua. ToString menang. Oke, selamat. PostString menang. Oke. Ya, jadi di sini dia akan melakukan pengecekan. Oke, untuk mengetahui apakah algoritma kita sudah benar atau tidak, maka kita akan jalankan program. Kita pilih yes. Kita pilih sini X karena ini horizontal. Nah, tidak berjalan ya. Oke, sini pos 0 I, pos 1 I, pos 1 I dan ini ya harus equal ya. Nah, tapi dia tidak masuk kemari ya. Kenapa? Karena cek menangnya belum dipanggil. Mari kita panggil dia dulu ya. Nah, cek menangnya seharusnya kita cek di sini. Oke, mari kita coba kembali. Yes. No. Selamat. Loh, kenapa dia menang? Nah, kenapa dia menang? Nah, ternyata dia masuk kemari walaupun ini kalau dia kosong maka dia equal. Maka di sini kita harus cek apakah dia kosong atau tidak. Ya. Nah, maka di sini kita cek. Jika pos ini harus sama dengan, nah, jadi kalau misalnya kita cek kosong itu tidak bisa. Jadi di sini ada error ya, empty karakter. Nah, dan kita juga tidak bisa mengecek null. Kenapa? Karena di sini semua itu akan bernilai true. Ya, oke. Nah, maka apa yang dilakukan di sini? Kita akan mengecek apakah dia sama dengan huruf O atau sama dengan huruf X. Kalau sama, barulah kita tampilkan message box-nya. Nah, ya. Jadi, kalau sama dia, barulah kita tampilkan message box-nya. Kalau tidak sama dengan O atau X, jangan ditampilkan. Mari kita coba. Yes. Oke. Nah, selamat, O menang. Ya. Oke, berarti kita sudah berhasil di sini. Mari kita copy ini, pastekan kemari. Ya.
Jadi karena ini sama, tentunya di sini kita tinggal ganti. Nah, karena ini vertikal, yang berubah itu X-nya. Maka kita rocker di sini. Ya, yang tadinya 1 di sebelah kanan, 1 di sebelah kiri itu menjadi 1 di sebelah kanan. 2 di sebelah kiri menjadi 2 di sebelah kanan. Nah, ini untuk mengecek yang horizontal. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau memang dia sudah menang, apakah perlu dilakukan pengecekan vertikal? Contoh, di horizontal dia sudah menang. Perlu tidak dicek vertikal? Tentu tidak, karena kalau dia sudah memenuhi satu saja, tentunya dia sudah menang ya. Maka di sini kita harus return kembali. Kita tidak perlu mengeksekusi program yang berikutnya karena sama saja. Oke. Nah, kemudian yang ketiga bagaimana? Nah, khusus yang ketiga kita tidak bisa menggunakan perulangan karena nilainya tidak memiliki aturan tertentu. Maka caranya adalah kita menggunakan if. Nah, if apa? Di sini ada dua kondisi. Kalau dia memenuhi ini sama semua atau memenuhi ini sama semua, maka dia menang. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, kita copy saja yang ini. Tapi jangan lupa ini dalam kurung kurawal. Kenapa? Karena kita menggunakan or. Nah, di sini kita ikuti pola yang di atas. 00, 11, dan harus di copy yang ini ya. Terbalik saya. Nah, 00, 11, 11 dan 22. Ini 0, 2, 11, 11 dan 2, 0. Jadi di sini keduanya ya dihubungkan dengan titik 11 ya. Oke. Nah, untuk mengecek apakah dia menang atau tidak dan mengecek bahwa dia tidak kosong, maka di sini kita copy juga sama. Nah, di sini kita cek itu adalah yang 11. Kenapa? Karena 11 itu ada di posisi yang atas dan posisi yang bawah. Oke. Nah, jadi demikian untuk mengecek kemenangan. Oke. Nah, tapi di sini juga ada satu hal ya, kita lihat di sini redundant sekali. Di sini programnya sama dengan yang di sini, maka sebaiknya kita membuat sebuah function. Tampil menang. Nah, di sini kita kirimkan karakternya. Karakter inilah yang akan kita cek nantinya. Nah, jadi di sini kita bisa copy, pastekan. Nah, yang kita cek bukan post lagi, tapi C. Jadi C inilah yang kita cek dan C ini harus sama dengan X atau 0. Kita tidak perlu return di sini. Nah, di sini bagaimana? Kita hanya perlu tampil menang dan return. Nah, di sini value-nya apa? Value-nya kita bisa pilih salah satu ya. Nah, seperti ini. Return. Kemudian di sini juga sama. Di sini ada I1. Return. Kemudian di sini 1, 1. Return. Oke. Nah, jadi ini adalah cara mendeteksi kemenangan. Mari kita coba. Yes. Ya, kita pilih 0.
X 0 X 0 X 0 X 0. Selamat 0 menang. Oke. Nah, jadi kita sudah berhasil ya menampilkan dan mengecek kemenangan ya di sini. Jadi kita coba lagi untuk kemenangan yang X tapi dia yang diagonal. Nah, berhasil. Oke, jadi kita sudah berhasil di sini ya untuk membuat sebuah aplikasi. Baik, ya. Jadi silakan diikuti cara-caranya untuk membuat permainan ini. Semoga dapat diikuti dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih, sampai jumpa.